Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallah wa iyyakum, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat waktu luang pada kita, di mana kita dapat bertemu kembali di kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai di bab terakhir sebelum membahas tentang nasab Nabi SAW, berkaitan tentang kondisi masyarakat Arab Jahiliyah. Suwarun minal mujtama'il arabiyil jahili. Kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Syekh rahimahullah, beliau mengatakan, setelah membahas kondisi politik di Jazirah Arab dan agama-agamanya, kita masih menyisakan pembahasan tentang kondisi sosial, politik, dan moral, akhlak, politikan, dan sosial, muamalah mereka bagaimana. Berikut uraian singkatnya. Yang pertama berkaitan tentang kondisi sosial, kemudian nanti disusul dengan kondisi politik, kemudian akhlak, kemudian udah selesai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini ada 5 saja ternyata ya. Kemarin kita nulisnya banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 11 tapi 5. Kondisi sosial. Di kalangan bangsa Arab terdapat lapisan masyarakat yang beragam dengan kondisi berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan istrinya di lapisan kaum bangsawan demikian mengalami kemajuan. Seorang istri mempunyai porsi yang sangat besar dalam kebebasan berkehendak dan mengambil kebijakan. Nah, kalau bawahan langsung dibunuh ketika kecilnya ya.
Wanita selalu dihormati dan dijaga. Itu kalau bangsawan. Tidak jarang pedang harus terhunus dan darah tertumpah karenanya. Karena wanita, iya kalau wanita bangsawan. Tapi kalau nggak bangsawan, dibunuh anak-anak kecil perempuan itu, nggak dibiarkannya sampai dewasa. Apalagi yang hitam, kemudian nggak berparas cantik, pasti akan dibunuh sama orang-orang Quraisy. Seorang laki-laki yang ingin dipuji di mata orang Arab karena dia memiliki kedudukan tinggi berupa kemurahan hati dan keberanian, maka kebanyakan waktunya hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Seorang wanita dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian jika dia suka. Namun, juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Meskipun demikian, tanpa dapat disangkal lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan pengambil keputusan. Hubungan antara laki-laki dan wanita melalui proses akad nikah adalah di bawah pengawasan para wali wanita, sama seperti Islam ya. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu tanpa seizin mereka. Jadi nggak boleh menikahkan diri sendiri. Demikianlah kondisi kaum bangsawan, sementara pada lapisan masyarakat lainnya terdapat jenis lain dari percampur bauran antara laki-laki dan wanita. Tidak kami dapatkan ungkapan yang lebih tepat untuk hal itu daripada pelacuran, pergaulan bebas, pertumpahan darah dan perbuatan keji. Itu kalau yang masyarakat bawahannya seperti itu kondisinya, pelacuran dan yang lainnya. Nah, kemudian padang cocok. Lantas orang ini mengakuinya dan dipanggillah dia sebagai anak. Dalam hal ini, si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal. Tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliyah tersebut kecuali pernikahan ala saat ini. Nah, ini kalau bangsawan nikahnya ya masih lumayan ya, maksudnya nggak ada perzinaan gitu. Kayak persis lah, kayak sekarang lah. Zaman sekarang itu kan kalau wanitanya murahan dia hamil di luar nikah. Tapi kalau ada harga dirinya, maka wanita dia akan menikah lebih dahulu, baru dinikahkan sama wali, baru hamil. Dan perlu diketahui bahwasannya seluruh keluarga Nabi SAW semuanya bangsawan. Jadi Nabi Muhammad terlahir dari garis keturunan yang murni, nggak ada sama sekali perzinaan. Jadi nggak ada kakek-kakek Nabi itu yang berzina, itu nggak ada. Walaupun nikahnya banyak banget, tapi nggak ada perzinaan. Nanti kita akan bahas di kitab Lu'lu'ul Maknun insyaallah. Mereka suka mengadakan pertemuan-pertemuan antara kaum lelaki dan wanita yang diadakan di bawah kilauan mata pedang dan hulu-hulu tombak. Juga pemenang dalam perang antar suku dapat menyandera wanita-wanita dari suku yang kalah lalu berbuat sesukanya terhadap mereka seperti budak lah. Nah, akan tetapi anak-anak yang lahir dari ibu seperti ini akan mendapatkan aib sepanjang hidup mereka. Ya. Kaum jahiliyah juga dikenal suka beristri banyak, poligami, ya, tanpa batasan tertentu. Termasuk kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib punya banyak istri. Nah, mereka mengawini dua bersaudara sekaligus. Nah, kadang kakak adik juga langsung diperistri. Atau kakaknya lebih dulu nikah, habis itu adiknya begitu. Kenapa itu? Kemudian
Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau ditinggal. Nah, jadi sang anak boleh menikahi mantan ibunya begitu. Bukan ibu kandung ya, tapi misalkan anak bapaknya punya istri nomor 2 gitu kan, dicerai, bukan ibu kandungnya. Boleh sih anak ini menikahinya. Kalau dalam Islam kan nggak boleh karena udah menjadi mahram. Nah, ada ketentuan di sana. Kemudian setelah itu berkenaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kok nggak ada sih? Hak mentalak beberapa memang dari kaum. Oh ya Allah, nggak dikasih ininya. Cuma ditulisin kayak gini doang. Nah. Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Terkecuali pada masa yang telah lampau. Jadi zaman dulu nggak masalah, tapi habis itu jangan lagi harus bertobat. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, ibu kandung ya, sama ibu yang dinikahi ayah secara umum. Kemudian anak-anak perempuanmu, mantu, anak-anak perempuan, anak-anakmu yang perempuan, anak kandung. Nah, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Ini nggak ada ini terjemahannya membingungkan. Hanya saja. Masalahnya juga nggak dikasih Arabnya di situ. Kalau dikasih Arabnya kita ini. Nah, lanjut. Itu bisa cek aja surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Hak mentalak merupakan wewenang kaum laki-laki dan tidak terbatas pada jumlah tertentu. Kalau dalam Islam nanti hak talak memang laki-laki tapi nanti dikasih waktu yang bisa dirujuk cuma 2. Kalau udah ketiga nggak bisa. Dan nanti perempuan juga ada haknya juga misalkan khulu'. Nah, bahasan di ilmu fikih. Kemudian perbuatan zina sudah marak pada setiap lapisan masyarakat. Kita tidak dapat mengkhususkannya kepada satu lapisan tanpa melibatkan lapisan yang lainnya, atau satu kelompok tanpa melibatkan kelompok yang lainnya. Hanya saja masih ada sekelompok laki-laki dan wanita yang keagungan jiwanya menolak keterjerumusan dalam perbuatan nista tersebut. Nah, wanita-wanita merdeka kondisinya lebih baik ketimbang kondisi para budak wanita. Nah, betul-betul kayak ya namanya syahwat, siapa sih yang nggak bisa ini? Nah, mereka budak wanita mengalami nasib yang amat buruk. Tampaknya mayoritas kaum jahiliyah tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan nista semacam itu sebagai suatu aib bagi mereka. Ya udah kayak biasa begitu. Kayak sekarang itu kan rata-rata kan kayak gitu kan. Di tempat-tempat kita juga kebanyakan kayak gitu. Kayak udah biasa begitu kan. Kayak nggak merasa itu aib gitu, padahal itu berzina. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Seorang laki-laki berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku. Aku telah berzina dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Tidak ada klaim nasab dalam Islam. Tradisi jahiliyah telah berlalu. Seorang anak hanya dinasabkan kepada ayahnya jika ia hasil pernikahan yang sah. Sedangkan pezina hanya menuai kekecewaan dan tidak berhak atas anak tersebut." Maksudnya nanti dikasihkan ke ibunya. Kemudian begitu juga dalam hal ini terdapat kisah yang amat terkenal mengenai perseteruan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita milik Zam'ah.
yang bernama Abdurrahman bin Zam'ah. Saudah ya, Saudah bintu Zam'ah ininya Nabi SAW. Tapi ini kaitannya Abdurrahman. Perselisihan antara Sa'ad bin Abi Waqqas sama Abd. Kemudian sedangkan hubungan mereka antara seorang bapak dengan anak-anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait. Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami bagaikan buah hati berjalan melenggang di atas bumi. Kehadiran anak. Di antara mereka ada pula yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita mereka karena takut malu dan enggan menafkahinya. Demikian juga membunuh anak-anak lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Ini kondisi mereka takut kalau anaknya itu membawa kemiskinan. Takut nggak bisa makan begitu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau meriwayatkan hadis lain meriwayatkan tentang Aisyah bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Panjang sekali ini tapi disebutkan oleh penulis. Tampaknya tadi itu Anda bacanya kelewatan ya ikhwah. Terjemahan kan nggak pakai buku ininya jadinya. Mana yang Imam Bukhari? Ini kelihatannya. Mana Imam Bukhari? Tapi kok Imam Bukhari sih? Aisyah pernikahan. Di sini malahan riwayat Abu Dawud dari Aisyah. Nikah ada 4. Antum cek terjemahan antum. Kalau di yang punya Ana nih di screen itu riwayat Abu Dawud. Tempat antum apa? Kalau tempat antum kalau Imam Bukhari mungkin perlu ditinjau mana yang ini. Nah, jelas bukan Imam Bukhari tapi ini loh Imam Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, nikah itu ada 4 macam. Pertama, pernikahan ala sekarang. Caranya, seorang laki-laki datang kepada wali laki-laki untuk melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuan lalu ia menentukan mahramnya kemudian menikahinya. Ini yang seperti kita. Itu nikah pertama. Pernikahan pertama. Pernikahan kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya manakala sudah suci dari haidnya. Haid, kemudian sudah suci, kemudian laki-lakinya bilang, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Kemudian setelah itu istrinya itu diasingkan oleh suaminya dan tidak disentuh selamanya hingga kelihatan tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Dan bila telah kelihatan tanda kehamilannya, maka terserah suaminya. Jika masih berselera kepadanya, maka dia menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanya lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan al-istibdha'. Nah, paham enggak? Laki-laki, berarti ini melibatkan 2 laki-laki ya. Suami nyuruh istrinya, kamu haid enggak? Udah enggak haid, udah pergi sama si fulan sana. Hubungan suami istri, sampai punya anak ya. Terus punya anak, nanti dilihat. Kalau misalkan keluar anak laki-laki atau perempuan yang cerdas, cantik, pintar, ya dan dia mau, ya udah. Gitu. Berarti kan sama aja zina kan? Nah, nggak boleh seperti ini. Luar biasa. Jahiliyatun jahilah. Ngakunya mereka ngikutin agama Nabi Ibrahim pula. Nah, kemudian yang ketiga, sekelompok laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10 orang berkumpul. Kurang dari 10 orang berkumpul. Kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Masya Allah. Kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya.
Jika wanita ini hamil dan melahirkan serta telah berlalu beberapa malam dan dari kelahiran, dia mengutus seseorang kepada mereka, yang 10 orang tadi atau kurang, maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul di sisinya. Lalu si wanita ini berkata kepada mereka, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan. Dia ini adalah anakmu, wahai fulan. Dia menyebutkan nama laki-laki yang disenangi, oh, dikembalikan wanitanya. Kalau misalkan dari 10 orang ada yang kaya raya, ya udah milih yang kaya raya. Kalau dari 10 ada yang tampan, ya udah milih yang tampan begitu. Jadi ini dikembalikan kepada wanitanya ya. Kemudian tuh itu juga nggak boleh kan, zina juga sama. Kemudian yang keempat, pernikahan yang keempat. Laki-laki dalam jumlah banyak mendatangi seorang wanita sementara dia tidak menolak siapapun yang mendatanginya tersebut. Sama seperti tadi, banyak orang. Mereka ini adalah para pelacur. Oh, para pelacur. Yang mereka lakukan adalah menancapkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah mereka yang menjadi simbol. Yo, ini itu tempat pelacur gitu ya. Siapa saja yang menginginkan mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul kepadanya, lalu mengundang para ahli pelacak jejak. Kemudian mereka menentukan nasib si anak tersebut kepada siapa yang mereka inginkan. Begitu luar biasanya ya. Tadi ya ikhwah. Tadi dihapus sih menanyakan. Semuanya perzinahan semuanya. Kecuali ini. Kali satu ya. Kemudian kita kembali ke tadi keloncatan berkaitan tentang wanita-wanita tadi. Akan tetapi di bawah surat wa idzal mau'udatu su'ilat, antum cek dari mana antum. Akan tetapi kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran di atas merupakan bagian dari moral yang sudah menyebarkan dan marak terjadi. Sebab mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki guna membentengi diri mereka dari serangan musuh. Ya, jangan dulu memang perang-perang masih antar kabilah itu perang-perang. Sedangkan hubungan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya demikian rapat dan kuat, ya, saling bahu-membahu. Hidup dan mati mereka siap dikorbankan demi fanatisme terhadap suku, semangat semangat bersatu telah terbiasa dijalankan antara sesama suku dan diperkokoh lagi dengan adanya fanatisme tersebut. Bahkan bilangan sistem kemasyarakatan adalah fanatisme ras dan rahim, hubungan ikatan kerabatan. Mereka hidup di atas pepatah yang berbunyi, tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dia zalimi. Tapi ya walaupun pepatah ini nanti diambil sama Rasulullah mengucapkannya, tapi cara memahaminya yang salah. Nah, kalau orang Arab jahiliyah mereka eh, menolong orang yang zalim, akhirnya pakai pedang, yang dizalimi juga pakai pedang. Nah, sehingga salah. Nah, dalam maknanya yang hakiki alias bukan makna yang telah direvisi oleh Islam. Nah, jadi pepatah ini dipakai Nabi sama orang Arab jahiliyah, cuma cara berbeda, pandangannya yang berbeda. Nah, oleh Islam yaitu menolong orang yang berbuat zalim dengan maksud mencegahnya melakukan perbuatan itu.
Meskipun begitu, perseteruan dan persaingan dalam memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya perang antar suku yang masih memiliki hubungan satu garis bapak teratas sebagaimana yang kita lihat terjadi antara suku Aus dan Khazraj, Abs dan Zubian, Bakar dan Taghlib. Mereka semuanya satu suku. Aus Khazraj satu suku tapi perang. Kemudian Abbas dan Zubian juga satu suku tapi perang. Jadi perang saudara. Adapun hubungan antar suku yang berbeda benar-benar tercerai-berai. Nah, mereka menggunakan kekuatan yang ada untuk berjibaku dalam peperangan. Apa ya? Jibaku dalam peperangan. Hanya saja terkadang rasa sungkan serta takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan yang berpadu antara ajaran agama dan khurafat sedikit mengurangi tajam dan dahsyatnya perseteruan tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalitas persekutuan dan afiliasi malah menyebabkan bersatunya antar suku yang berbeda. Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan berperang, menjadi rahmat dan penolong bagi kehidupan mereka dan membutuhkan hidup mereka. Singkat kata, kondisi sosial mereka berada dalam sangkar kelemahan dan kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana, sementara kehidupan manusia tak ubahnya seperti binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang diperlakukan bak benda mati. Itu bukan wanita yang bangsawan loh, beda lagi nih kok bangsawan. Hubungan antar umat sangat lemah, sementara pemerintahan yang ada perhatian utamanya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat dan menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuatan mereka. Kemudian berkaitan tentang kondisi ekonomi. Kondisi sosial di atas berimbas kepada kondisi ekonomi, ya, karena mereka berkasta-kasta, akhirnya ekonominya juga menurun. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup bangsa Arab. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka untuk meraih kebutuhan hidup. Roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian merata. Akan tetapi hal itu semua lenyap dari daerah Arab kecuali pada Al-Ashhurul Hurum saja. Dalam bulan-bulan inilah pasar-pasar Arab terkenal seperti Ukaz, Zilmajaz, Majinnah, dan lain beroperasi. Pasar-pasar Arab nih, Ukaz, Zilmajaz, Majinnah. Sedangkan dalam kegiatan industri mereka termasuk bangsa yang amat jauh untuk sampai ke arah itu. Sebagian besar hasil perindustrian bangsa Arab hanyalah pada seni tenunan, samak kulit binatang dan lainnya. Kegiatan ini pun hanya ada pada masyarakat Yaman, Hira dan pinggiran negeri Syam. Memang benar, di kawasan domestik Jazirah Arab terdapat semisal aktivitas bercocok tanam, membajak sawah dan beternak kambing, sapi serta unta. Oh, berarti sapi zaman dulu udah ada. Semua kaum wanita bekerja sebagai pemintal. Namun, harta benda tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan, kemiskinan, kelaparan, serta
Kehidupan papa menyelimuti mereka. Nah, kemudian membahas tentang al-akhlaq, kehidupan moral atau akhlaknya. Kita, kata Syekh, kita tidak dapat memungkiri bahwa pada sisi masyarakat jahiliyah terdapat kehidupan nista, pelacuran, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh hati nurani. Nah, namun demikian, mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja, juga membuatnya terkesima dan takjub. Di antara akhlak-akhlak tersebut adalah satu, kemurahan hati. Nah, ya adalah akhlak mulia, nggak semuanya bejat begitu kan. Nah, pertama al-karam, kemurahan hati. Mereka berlomba-lomba memiliki sifat ini, berarti kan riya kan. Nah, dan berbangga dengannya ujub. Nah, sombong. Setengah setengah dari bait-bait syair mereka tuangkan untuk menyebut sifat ini, baik dalam rangka memuji diri sendiri maupun memuji orang lain. Seorang terkadang kedatangan tamu di saat temperatur udara semakin dingin dan perut merintih kelaparan, dan di saat itu pula ia tidak memiliki harta apa-apa selain unta betina yang satu-satunya menjadi gantungan hidupnya dan keluarganya. Akan tetapi, karena terobsesi oleh getaran kemurahan hati, membuatnya bergegas untuk menyuguhkan sesuatu. Ya Allah, sebegitunya. Tapi kan nggak ikhlas. Karenanya, dia lantas menyembelih satu-satunya unta miliknya untuk tamunya tersebut. Ya, di antara pengaruh sifat murah hati tersebut, menjadikan mereka sampai-sampai rela menanggung denda yang demikian besar dan beban-beban yang dahsyat demi upaya mencegah pertumpahan darah dan melayangnya jiwa. Mereka berbangga atas hal itu. Ini cuma satu doang apa gimana sih? Terjemahannya kemana? Oh, ya Allah, ternyata banyak terjemahan yang gak di ini. Ntar dulu. Ada yang ketinggalan. Dan menyombongkan diri di hadapan orang lain, baik para tokoh maupun para pemuka. Sebagai implikasi-implikasi dari sifat tersebut, mereka membanggakan diri dengan kebiasaan meminum arak, minum khamr. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minuman-minuman itu, tetapi lantaran hal lain merupakan sarana menuju tertanamnya sifat murah hati tersebut. Nah, dan juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jika orang suka berfoya-foya, tumbuhnya jiwa. Nah, dan lantaran itu pula mereka makan pohon anggur dengan al-karam, kemurahan hati. Sedangkan arak yang terbuat dari anggur itu mereka namakan Baitul Karam, putri kemurahan hati. Jika Anda membuka lembaran-lembaran diwan, koleksi-koleksi syair-syair jahiliyah, Anda akan menemukan satu bab yang bertajuk Al-Madih wal Fakhr, pujian-pujian dan kebanggaan diri. Dalam hal ini antara lain Antarah bin Shaddad Al-Absi mengurai bait-bait syairnya dalam mu'allaqahnya. Antarah. Nah,
Dia bersyair, sungguh aku telah menenggak apa nih? Menenggak ya apa artinya? Sungguh aku telah menenggak arak di tempat mulia. Sesudah wanita-wanita penghibur ditelantarkan dengan botol kuning di atas nampan nan terangkai bunga dalam genggaman tangan dingin. Saat aku menengok, sungguh aku habiskan seluruh hartaku, namun begitu kehormatanku masih sandarkan. Kala aku tersandarkan, takkan lengah menyongsong panggilan sebagaimana hal itu melekat pada sifat dan tabiatku. Nah, pengaruh lainnya dari sifat al-karam adalah menjadikan mereka sibuk dengan bermain judi, di mana mereka menganggap hal itu sebagai salah satu sarana menuju sifat tersebut. Karena dari keuntungan yang diraih dalam berjudi tersebut, mereka belanjakan makanan untuk fakir miskin. Ya Allah, caranya salah. Tujuannya bagus tapi caranya salah. Dapat uangnya. Atau bisa juga diambil dari sisa saham yang diraih masing-masing pemenang. Oleh karena itu, Anda mendapatkan Al-Quran tidak mengingkari manfaat dari arak dan judi. Akan tetapi yang dinyatakan Al-Quran adalah wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, walaupun mereka dengan judi bisa memberikan fakir miskin, nah, tapi madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Sifat mulia mereka yang kedua adalah menepati janji. Tadi al-karam, baik hati. Baik hatinya kayak enggak, apa sih namanya, enggak ikhlas gitu loh, ikhwah. Sifat kedua adalah menepati janji. Menepati janji. Janji adalah janji dalam tradisi Arab jahiliyah adalah laksana agama yang harus dipegang teguh. Kayak perjanjian keamanan juga memberikan jaminan, kayak Abu Bakar dapat jaminan dari Ibnu Dukunna, kemudian Nabi Muhammad dari Al-Mut'im bin Adi. Itu kan makanya mereka betul-betul kalau udah memberikan janji mereka menepati. Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh. Bahkan untuk merealisasikannya, mereka tidak segan-segan membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Untuk mengetahui hal itu, cukup dengan membaca kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani As-Samaul. Apa ini? Samu'al bin Adiyah Hajib bin Zurara At-Tamimi. Baca Arabnya daripada bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, di antara sifat terpuji nih, ya, akhlaknya mereka orang jahiliyah. Yang ketiga adalah harga diri yang tinggi dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Implikasi dari sifat ini adalah tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta dan cepatnya emosi meluap. Berarti kan bukan sikap terpuji ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa bersabar mendengar ucapan yang mereka cium baunya, cium berbau penghinaan dan pelecehan. Dan apabila hal itu terjadi, maka mereka tak segan-segan menghunus pedang dan mengacungkan hulu tombak serta mengobarkan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka kembali menjadi taruhannya.
demi mempertahankan sifat tersebut. 4. Tekad yang pantang surut. Nah, bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap sesuatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. 5. Meredam kemarahan, sabar, dan amat berhati-hati. Mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini, hanya saja keberadaan seakan terselimuti oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan langkah cepat untuk berperang. 6. Gaya hidup lugu dan polos ala Badui dan belum terkontaminasi oleh peradaban dan pengaruhnya. Ini seperti di Al-Lu'lu'ul Maknun kalau antum masih ingat, berkaitan tentang kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di Arab. Ya. Kenapa Rasulullah SAW diutus di Arab? Maka kalau antum memahami ini kondisi Arab jahiliyah, ya kayak gini. Ini kelebihannya. Nah, di antara kelebihan orang Arab apa? Belum terkontaminasi dengan peradaban dan pengaruhnya. Makanya Nabi di sana. Implikasi dari gaya hidup semacam ini adalah timbulnya sifat jujur, amanah, serta anti menipu dan khianat. Dan menyombongkan diri. Nah, kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab bagi dunia luar adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Iya. Persis seperti di Lu'lu'ul Maknun, cuma di Lu'lu'ul Maknun lebih rapih begitu dari ini. Dan pertanyaannya pun juga kenapa Rasulullah SAW diutus di Arab gitu kan, bukan di yang lainnya. Kemudian dikasih poin-poin. Kalau ini kan nggak dikasih poin-poin. Nah, kita mikir sendiri gitu. Sebab meskipun sebagian akhlak di atas dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya esensi akhlak ini adalah akhlak yang amat berharga. Makanya Nabi Muhammad mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Sebenarnya udah ada akhlak zaman Arab jahiliyah, cuma belum sempurna. Makanya Nabi menyempurnakannya gitu. Dan akan menciptakan keuntungan bagi umat manusia secara umum setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang. Tampaknya akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat menjaga harga diri dan tekad pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin mengikis kejahatan dan kerusakan yang ada serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan kecuali dengan kekuatan yang tak terkalahkan dan tekad yang membaja. Mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya seperti sifat-sifat yang telah kita sebutkan di atas, namun bukanlah maksud kita di sini menyebutkan secara tuntas, secara garis besar saja. Na'am wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.